Siapa sangka desa Olele yang terkenal dengan keindahan bawah lautnya ternyata juga punya potensi lain loh. Selain lautnya yang jadi daya tarik wisatawan, ternyata ada juga pemanfaatan sisik ikan sebagai produk bernilai ekonomi. Penasaran seperti apa? Ayo kita kepo! Episode kali ini, tim Kepo akan menemui seorang perempuan inspiratif bernama Sri Wahyuni Moduto. Tapi kebanyakan orang memanggilnya Umi Nuning. Wah, assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Aduh, lagi seru ini. Iya. Ya Allah, Hari. Umi, Ibu. Lagi sementara proses ya Ibu ya, Umi ya. Iya. Oke, sekarang lagi buat apa nih Umi? Lagi buat kerajinan tangan dari sisik ikan. Kerajinan tangan dari sisik ikan. Kalau Umi sekarang lagi prosesnya, ini kan saya lihat ada banyak ya Umi ya, ada anting, bros. Kalau Umi sekarang lagi bikin apa? Lagi ngebor ini sisik untuk dijadikan ini bros. Bros. Iya. Umi, dulu waktu awal-awal bikin kerajinan dari sisik ikan ini tuh ceritanya seperti apa Umi? Di sini awalnya kan kita daerah wisata, daerah Olele wisata. Terus di daerah sini belum ada kerajinan tangan yang khas dari Olele. Nah, kebetulan di Olele ini juga ada ada banyak ikan. Jadi kita coba manfaatkan sisik ikan untuk buat satu kerajinan tangan khas dari Olele. Seperti itu. Di rumah sederhana inilah, Umi Nuning bersama dua ibu pekerja lainnya setiap hari merangkai satu demi satu sisik ikan menjadi sesuatu yang indah dan unik. Umi Nuning membuktikan bahwa kreativitas tak butuh bahan mahal, cukup dengan kemauan, kesabaran, dan rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Naomi, karena belum ada oleh-oleh tangan nih ya dari desa Olele, terus kenapa kepikiran bikin sisik ikan ini jadi kerajinan seperti ini Umi? Ya, saya coba untuk memanfaatkan limbah. Kan seringkali sisik ikan ini hanya dibuang begitu saja sama ibu-ibu rumah tangga. Jadi saya kepikiran kenapa tidak dijadikan satu hasil dari limbah tersebut, seperti itu. Wah, kalau dilihat sekilas, sepertinya gampang sih menyusun atau merangkai setiap sisik ikan. Tapi ternyata kita juga harus lihat pola dari setiap sisik ikan, sehingga polanya beraturan dan bros yang tercipta lebih terlihat cantik dan menarik. Ngomong-ngomong, ikan apa sih yang diambil sisiknya untuk pembuatan bros ini? Ini boleh saya pegang Umi? Iya, silahkan. Ini tipis ya Umi ya, ringan. Iya. Ini dari sisik ikan apa Umi? Kita ambil dari sisik ikan kakap. Iya. Sisik ikan kakap. Kenapa harus kakap sih? Kan banyak kan ikan-ikan yang dari Olele ditangkap tiap hari. Iya, karena sisik ikan kakap itu dia keras, tidak mudah untuk patah atau mudah untuk jadi keriting, seperti itu. Oh, jadi memang kakap dipilih ini karena dari tekstur sendiri, terus ketahanannya ini kuat Umi ya. Iya, terus dia juga ada motifnya. Jadi ikan kakap itu ada motifnya, seperti itu. Selain ikan kakap, ada lagi nggak Umi yang jadi bahan utama dari berbagai kerajinan ini? Iya, ada ikan Napoleon, tapi kita tidak ambil dari Olele karena Olele kan dilindungi untuk habitat lautnya. Jadi kadang kita ke
jalan-jalan ke pelelangan ikan, kita dapat sisik ikan Napoleon ya, kita ambil, kita pungut sisik ikan itu. Jadi memang tidak mengeksploitasi ya Umi ya. Iya, benar Ada sekali. limbah itu Iya. dimanfaatkan. Iya, kita hanya memanfaatkan limbah. Jadi kita tidak meminta orang untuk mencari ikan itu dengan tujuan untuk ambil sisiknya. Jadi memang pemanfaatan untuk limbah tadi, iya. untuk lingkungan. Iya. Nah Umi, dulu nih Umi ya, kalau kita flashback lagi, waktu awal-awal Umi bikin kerajinan tangan dari sisik ini, udah banyak yang tahu atau gimana Umi? Awalnya sih memang tidak ada yang tahu. Iya. Ya, terus kebetulan waktu itu juga dari pihak Bank Indonesia membuat satu pelatihan. Kita kan kemarin hanya sisik ikan, hanya satu produk saja. Kemudian Iya. setelah ada pelatihan dari Bank Indonesia, kita sudah mulai dengan produk-produk yang lain. Sudah lebih bagus lah, terupgrade begitu. Jadi awal mula dulu produk apa yang pertama banget Umi cobain nih dari Hanya brosnya saja, itu pun brosnya hanya yang satu warna saja, yang putih saja. Oh, Karena jadi kita ini belum ya. tahu apa bisa diwarnai atau tidak. Oh, nanti setelah ada dari Bank Indonesia bikin pelatihan, nah kita sudah bisa mengupgrade produk-produk kita. Jadi yang awalnya dari bros Iya. itu berkembang jadi produk apa saja Umi? Ada brosnya yang modelnya seperti ini, nih tempel. Kemudian ada kalung dan anting. Ada juga kemarin kita sudah kehabisan untuk yang jepitannya, cuman sudah kehabisan di sini. Jadi sekarang sudah banyak ya Umi? Iya, sudah banyak untuk jenisnya. Masya Allah. Nah Umi, waktu awal-awal lalu ya, awal-awal mula membangun kerajinan tangan ini dulu kerja sendiri atau ada yang bantu-bantu nih Umi? Tetangga, keluarga mungkin? Iya, ini ada teman-teman yang membantu saya. Kita awalnya ada banyak, cuman karena mungkin ada yang lain dengan kesibukan masing-masing, jadi ini ada beberapa orang yang bantu saya. Kecuali kalau kita ada permintaan yang banyak, maka teman-teman yang lain juga bersedia untuk membantu. Jadi tergantung permintaan. Iya. Nah, kalau tadi penjualannya itu Umi bikin dulu, terus nanti Umi pasarkan, atau berdasarkan permintaan terus Umi bikin? Kita bikin, tapi kita bikin semampunya kita bikin dulu, hanya kayak bikinnya santai seperti itu. Tapi kalau saat kita ada event seperti ada pameran, kita memperbanyak produk. Jadi tergantung, Iya. tergantung pemasarannya, Iya. tergantung permintaannya. Iya. Nah kalau santai biasanya kapan aja tuh Umi waktu-waktu untuk bikin ini? Karena kan ibu-ibu rumah tangga, jadi saat kalau sudah selesai pekerjaan, ini kan kebetulan teman-teman ini bawa produknya ini, bawa bahan-bahannya ini ke rumah. Jadi saat mereka senggang, mereka bisa kerja di rumah, mau sore atau malam. Jadi kerja santai, Iya. bikin semampunya, Iya. tergantung pasarannya mau Iya. apa, terus dibuatkan Umi ya. Iya. Umi boleh nggak saya dikasih tahu dari awal beli tadi di pelelangan ataupun dapat sisiknya, proses pembuatannya seperti apa Umi? Oh iya, untuk sisik ikannya kan dari kakap. Itu kakap ada yang merah, ada yang putih. Pokoknya semua warna ikannya itu, hasil sisik ikannya itu jadi putih. Jadi sisik ikannya diambil, setelah itu dicuci bersih dulu, setelah itu direndam sama air sabun. Iya. Untuk rendamannya bisa 1 malam. Tergantung. 1 malam, iya, atau satu hari 1 malam itu dia. Iya. Setelah direndam, sisik ikannya kembali dibersihkan. Nah, di situ lendir-lendirnya itu yang warna-warna ikan tadi itu sudah mulai terangkat. Jadi itu hanya sebagai kayaknya lendirnya dari ikan. Jadi sudah terangkat itu warnanya, jadi hasilnya jadi putih. Jadi putih begini. Terus kalau misalnya kita ingin langsung pakai yang putih, jadi langsung dikeringkan saja. Tapi kalau kita ingin dengan pewarnaan, kebetulan di sini saya sebagian besar pakai pewarna alami. Oh, dari yang mana tuh Umi? Pewarna alami kalau yang ini saya pakai dari kulit bawang merah. Oh, seperti itu. Iya, kulit bawang merah. Kalau yang ini dari daun inai.
Daun inai. Iya, yang sering dipakai di kuku itu, Iya, iya. warna kuku. Iya, seperti itu. Kemudian yang ini yang pakai kunyit, walaupun ada beberapa warna, ini yang masih pakai pewarna yang tekstil. Iya, Karena kan susah ungu. untuk cari warnanya Iya. yang alami. Ini kalau ini kan tadi Umi bilang ini dari Kulit bawang merah. bawang. Iya. Terus ini dari Dari daun inai. susah nggak Umi cari bahan untuk pewarna? Ya, alhamdulillah tidak susah untuk kulit bawang merah, karena sebagian besar kan ibu-ibu pakai bawang merah tiap hari. Iya. Jadi sedikit-sedikit ini teman-teman juga sering mengumpulkan dari rumah masing-masing untuk itu. Dan untuk daun ini, daun inai ini juga ada tempat-tempat yang bisa saya ambil untuk itu. Saya kira daun inai susah Umi. Tidak ya ternyata. Tidak, iya. Biasanya dapat dari mana tuh kalau warna daun inai? Di belakang rumah itu ada juga, di tempat tempat sebelah juga ada di kecamatan sebelah. Kebetulan saya melewati itu untuk ke tempat kerja, jadi saya singgah ambil daunnya di situ. Jadi mudah juga ya Iya. Umi ya. Umi, ini kan banyak sekali ya Umi produknya, dari bros, kalung. Terus proses pemasarannya seperti apa Umi? Apakah ini dijual hanya di sekitar desa Olele atau sampai ke kota Gorontalo dan daerah-daerah lain di provinsi Gorontalo? Iya, untuk penjualannya itu kita pakai yang masih dengan online di Facebook. Oh, atau kayak gitu ya. Di Instagram juga ada. Terus kalau kita selalu ada ikut event-event yang diadakan oleh Bank Indonesia seperti pameran. Kemudian kadang juga kalau Bank Indonesia mengirim perwakilan untuk ikut karya kreatif Indonesia yang tingkat nasional itu, produknya kita juga dibawa ke sana. Wah, berarti ini sudah sampai di tingkat Iya. nasional ya Umi Iya. ya. Berarti udah Kemarin- banyak yang tahu Iya. dong. Kemarin sudah sampai ke tahun berapa itu, 2021 ke 2022, dibawa sama teman yang dari binaan Bank Indonesia juga sampai ke Turki. Sampai ke Turki. Iya. Di sana banyak yang beli Umi, Iya, yang tertarik. alhamdulillah, iya. Karena memang unik banget ya Umi Iya, ya, unik. dari sisik ikan, apalagi ini mengedepankan go green tadi. Iya. Jadi cantik tapi value-nya diangkat juga. Iya. Nah Umi, apakah ada kendala nih soal pemasaran? Ya, untuk pemasarannya masih ada kendalanya kan untuk online-nya itu, karena kita belum ada admin yang mengelola itu. Jadi kadang kita tidak bisa tidak bisa mengakses Facebook karena mungkin ada aktivitas lain. Iya. Jadi tidak selama 24 jam atau tiap hari untuk buka-buka itu, untuk yang online itu. Kadang juga dari teman-teman juga yang sudah beli, kadang mereka bilang nanti beli di sana. Jadi lewat dari mulut ke mulut. Kini usaha yang dirintis Umi Nuning semakin berkembang. Ia juga menjadi salah satu pelaku UMKM binaan Bank Indonesia yang terus mendapat pendampingan agar produksinya bisa naik kelas dan menjangkau pasar lebih luas. Nah Umi, kedepannya nih, Umi pengen cita-citanya Salvador Dali handcraft sisik ikan ini mau dibawa kemana? Ya, untuk kedepannya, insya Allah produknya lebih di-upgrade lagi. Kita akan lebih mengupgrade lagi produknya seperti apa, kualitasnya juga. Kemudian insya Allah kedepannya juga produk ini akan lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Itu yang menjadi harapannya ya. Iya. Agar Salvador Dali dan kerajinan tangan iya. dari Olele ini makin dikenal Iya. dan makin banyak diminati. Iya, seperti Dan itu. tentunya jadi oleh-oleh khas dari Olele. Desa Olele. Sobat Kepo, siapa yang sangka kalau produk kecil seperti ini, sisik ikan, bisa membawa nama Desa Olele sampai ke tingkat internasional. Sampai jumpa di Kepo edisi selanjutnya dengan berbagai cerita unik dari sudut Gorontalo lainnya. Umi, boleh ajarin saya untuk bikin bros kayak gini Iya, juga? Ayo, ini kita pour dulu sisik ikannya.
dari Desa Olele, tempat di mana laut, masyarakat, dan kreativitas menyatu dalam harmoni. Kita belajar bahwa setiap karya punya nilai selama dikerjakan dengan hati.